Bab 4328. Laut lain. Apakah sedang bercanda? Mereka mengikuti klan naga sisik begitu lama dan mereka tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya Rico Long dibunuh oleh Eric Kin. Meskipun klan naga sisik bersumpah untuk melindungi beberapa orang, tetapi melihat sumpah darah leluhur hari ini tidak dapat diandalkan, Sugo Yan dan lainnya menjadi kurang yakin. Seandainya jika klan naga sisik menyalahkan kematian Rico Long pada mereka, kemudian membantai mereka, bukankah itu sangat sial? Sebaliknya, lebih dapat diandalkan untuk mengikuti kultivator biasa. Apalagi beberapa hari belakangan ini, beberapa orang merasa bahwa Kenny Gu adalah orang yang baik dan ada perasaan samar bahwa dia mengikuti Eric Kin saat itu. Seharusnya tidak ada salahnya untuk mengikutinya. Baiklah, kalau begitu aku akan berkomunikasi dengan klan naga sisik setelah aku kembali dan membiarkan kalian tinggal. Kenny Gu tersenyum ringan. Sebaiknya seperti ini. Sebelumnya kami sudah memberitahu gadis suci detail kultivasi putra ini sebelumnya dan klan naga sisik seharusnya juga mengetahuinya, tapi tidak menyangka akan kalah banyak. Sayangnya, klan naga sisik ini mungkin tidak sekuat yang dirumorkan. Gumam Sugo Yan. Benar, Rico Long saja tidak bisa menahan orang ini. Leluhur keluarga Chen juga menggelengkan kepalanya. Mata Kenny Gu tiba-tiba berkedip beberapa kali. Semuanya, jangan membicarakan masalah ini lagi. Jika klan naga sisik mendengar kalian mengejek Rico Long, aku mungkin juga belum tentu dapat menyelamatkan kalian. Kami paham. Beberapa orang tersentak dan buru-buru menangkupkan tangan mereka. Taois Huangmu memutar matanya. Orang lain mungkin tidak terlalu memikirkannya, tetapi Taois Huangmu ragu. Apakah Kenny Gu benar-benar memberitahu Rico Long tentang informasi tentang serangan Eric Kin sebelumnya? Kalau tidak, dengan kemampuan klan naga sisik, apakah tidak ada cara untuk menahannya? Tapi orang-orang ini merupakan satu tim, jadi seharusnya tidak ada yang disembunyikan, bukan? Taois Huangmu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak masalah juga dengan mengikuti Kenny Gu seperti sekarang karena Kenny Gu ini sangat kuat, mungkin dia akan menjadi ancaman besar bagi Eric Kin di masa depan dan sebagai agen internal, masih banyak hal yang bisa dia lakukan. Saudara Kin, terlalu berani. Di kejauhan, melihat Eric Kin melarikan diri, Rain mau tidak mau berdecak kagum. Pantas saja Eric Kin tidak mengizinkan dirinya untuk muncul. Memotong kepala Rico Long, hanya orang yang kejam seperti saudara Kin yang berani melakukannya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun juga itu adalah orang terkuat di klan iblis, lalu ahli warisnya langsung dibantai dan merampas harta orang lain, butuh banyak keberanian untuk melakukan hal semacam ini. Klan naga sisik pasti sangat marah sekarang dan bahkan jika mereka tidak pergi untuk mengumpulkan kekuatan suci, mereka mungkin akan mencari Eric Kin. Jika dia muncul sendiri, dia masih akan dianggap sebagai musuh dan bahkan kemudian, Sierra Kin dan yang lainnya mungkin terlibat. Sebaliknya, dengan seperti sekarang ini, setelah saudara Kin berteleportasi, dia harus mengubah identitasnya. Dengan cara ini, meskipun klan naga sisik mencari Tobi Kyu di seluruh dunia, mereka juga hanya akan menemukan iblis hitam. Tetua Fu, sepertinya kamu dan Ben serta Benny harus tinggal di sisiku untuk sementara waktu, kata Rain. Rain tidak tahu kemana Eric Kin berteleportasi, tetapi karena dia meminta dirinya menjaga Tetua Fu dan binatang pemakan besi dengan baik, jadi sepertinya tidak mungkin dalam waktu singkat. Bocah ini benar-benar berani. Iblis Fu juga tampak tak berdaya. Tidak menyangka dengan menghampirinya dengan terbang tergesa-gesa, dia hanya bisa melihat Eric Kin satu kali. Rain, maaf harus terus menyerap energi jiwamu. Iblis Fu tidak memiliki raga,
juga tidak dapat mengumpulkan jiwanya sendiri, sehingga hanya dapat mengandalkan inang untuk menyerap sebagian selama kultivasi untuk mempertahankan jiwa yang abadi. Hehe, Tetua Fu, kamu terlalu sungkan. Sebenarnya Junior juga mengagumimu. Aku merasa sangat berguna ketika kamu berbicara tentang kesaktian jimat. Aku bahkan merasa sedikit menyesal karena tidak bisa mendengarkan ajaran senior di masa depan. Rain tertawa. Bocah ini, apakah kamu benar-benar menyukai ini? Bocah Qin sangat tidak menyukainya. Melihat wajah serius Rain, Iblis Fu berkata tanpa diduga. Saudara Qin tidak menyukainya. Bukannya dia tidak menyukainya, hanya saja anak ini memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, energinya terbatas dan terlalu sedikit yang dialokasikan untuk jimat. Iblis Fu menggelengkan kepalanya. Jika kamu benar-benar menyukai jimat, aku bisa mengajarimu semua yang telah aku kuasai. Benarkah? Terima kasih, senior. Rain langsung mengucapkan terima kasih karena terkejut. Di sisi lain, setelah melewati banyak kegelapan, Eric Qin akhirnya mendapatkan kembali penglihatan dan inderanya. Sudah begitu lama, jadi seharusnya sudah jauh. Eric Qin menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Perbedaan jarak transmisi seperti tertutupnya mata manusia. Jarak teleportasi ribuan mil seperti berkedip normal dan teleportasi telah selesai tanpa banyak perasaan. Tapi kali ini, seolah-olah matanya terpejam selama beberapa detik. Semuanya gelap selama beberapa detik itu, jadi perbedaannya cukup mencolok. Untungnya, itu sama dengan yang dirinya duga. Kecuali pulau terpencil di kaki, dikelilingi oleh air laut yang tak berujung dan langit akan segera terbenam, semuanya sama seperti sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa dia masih berada di Laut Warisan, tetapi dia baru saja diteleportasi ke tempat yang jauh. Terbang ke udara, dia merasakan area sekitarnya, tetapi Eric Qin tidak merasakan apapun. Setelah memasuki Laut Warisan, peta kehilangan penandanya dan dirinya tidak tahu seberapa jauh perbedaannya dari sebelumnya dan di mana letaknya. Entah siapa sarjana Konfusianisme itu, dia terlihat sangat misterius. Ada juga Kenny Gu, wanita ini sangat lihai, dia sepertinya sudah menebak identitasku atau sedang mencoba mengujiku. Tapi kenapa dia memilih untuk menunjukkan kelemahan pada akhirnya dan membiarkanku membunuh Rikolong? Melihat air laut yang mulai berubah warna, Eric Qin berpikir sejenak. Saat dia membunuh Rikolong sendirian, dia membuat Kenny Gu terbang dengan satu pukulan. Tapi itu terlalu mudah, Kenny Gu terbang terbalik terlalu jauh, jelas tidak sejalan dengan kekuatannya. Lupakan saja, hari sudah mulai gelap dan aku tidak tahu tempat ini. Ditambah sinar cahaya belum menghilang, jadi mari kita bermalam di sini saja. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Rikolong, dia tidak hanya menggunakan teknik waktu, tetapi juga menghabiskan banyak reiki, jadi dia akan mengambil kesempatan ini untuk mengisinya kembali. Tunggu sampai besok untuk melihat tempat apa ini. Sedangkan Kenny Gu dan sarjana Konfusianisme itu, mungkin dirinya tidak akan bertemu mereka lagi untuk sementara waktu. Setelah mengambil keputusan, Eric Qin mendarat di pulau itu lagi. Kemudian, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan Eric Qin juga memasuki ruang pemurnian obat dan mulai memulihkan diri dengan serius. Dasar sekelompok bajingan, aku sudah memberimu tas penyimpanan seperti yang kamu katakan, apalagi yang ingin kalian lakukan. Di sebuah pulau beberapa ratus kilometer jauhnya dari Eric Qin, seorang pemuda dan seorang wanita dikelilingi oleh puluhan kultivator yang mengancam. Melihat orang-orang ini mengambil harta yang telah dia kumpulkan dengan susah payah tetapi tidak pergi seperti yang dijanjikan, pria itu melindungi kultivator wanita di belakangnya dan bertanya dengan marah. Apa yang ingin kami lakukan? Hehe.
Apakah kamu perlu bertanya? Di antara puluhan orang itu, pemimpinnya adalah pria paruh baya botak. Mendengar suara pria itu, dia memutar tas penyimpanan di tangannya, dengan sepasang mata segitiga penuh nafsu ketika menatap wanita di belakang pria itu dan menyentuh dagunya. Awalnya, kami hanya ingin mengambil tas penyimpanan kamu dan pergi, tetapi pasangan seiman kamu ini sangat cantik, yang membuat kami sedikit tidak bisa menahannya. Bersambung.